Gereja yang bertumbuh, gereja yang menjodohkan umatnya. Pepatah mengatakan, jodoh ada di tangan Tuhan. Kalimat ini diyakini oleh umat Kristen. Umat Kristen percaya bahwa jodoh adalah ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Oleh itu setiap umat harus melibatkan Tuhan dalam upaya mencari pasangan hidupnya. Tentunya hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab sebuah gereja yang bertumbuh dalam menjalankan fungsi amanat agung. Yang menjadi pertanyaan bagi kita umat percaya sebagai gereja. 1. Bagaimana menumbuhkan budaya berkencan yang sehat di gereja kita? Sebelum lebih lanjut kita membahas pertanyaan di atas, ada baiknya kita memahami makna kata dari kencan, agar tidak salah kaprah dalam memahaminya. Sinonim kencan sama dengan janji. Akad, ijab, ikat janji, ikrar, iktikat, jaminan, kaul, keinginan, kesanggupan, kesepakatan, ketentuan, komitmen, maksud, nazar, niat, pengakuan, persetujuan, sumpah, syarat, waadah, waid, ajal, batas waktu, had, tempo, tenggat, waktu. Apa yang dimaksud dengan kencan? Kencan adalah tahap hubungan romantis manusia di mana dua orang bertemu dengan tujuan menilai kesesuaian sebagai calon pasangan dalam suatu hubungan intim atau pernikahan. Kencan adalah suatu bentuk kegiatan pengenalan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasangan, baik sendiri atau dengan orang lain. Kebanyakan orang mungkin belum pernah mendengar frasa budaya kencan dan gereja, atau mungkin banyak orang bahkan tidak pernah membayangkan apa itu pergi bersama. Tentunya dalam hal ini kami sebagai konselor perjodohan tidak menyalahkan saudara, karena ada beberapa alasan bagus untuk hal tersebut. Berkencan di dalam gereja tidak harus eksklusif, so apa hubungannya gereja dengan pacaran dan lebih khusus lagi, mengapa gereja perlu memupuk budaya kencan yang sehat? Kencan merupakan konsep yang baru bagi gereja. Kata berkencan pertama kali diciptakan oleh seorang kolumnis di Chicago pada tahun 1896 dan bahkan kurang populer di Amerika Serikat sampai pertengahan tahun 1930-an BBC. Berkencan menyiratkan pemikiran duniawi yang jauh dari gereja. Kita sendiri tahu jelas tidak ada referensi tentang berkencan di dalam Alkitab, dan biasanya dianggap sebagai konotasi modern pandangan terhadap berkencan karena merupakan hal yang tidak begitu positif di mata banyak jemaat gereja merupakan sebuah poin yang valid. So apa alasan kenapa kencan dan gereja tidak harus saling eksklusif? Jadi apa hubungannya gereja dengan pacaran? Mengapa gereja perlu memupuk budaya kencan yang sehat? Sebelum kita membahas bagaimana memupuk budaya kencan yang sehat, sebelum kita mengembangkan budaya kencan yang sehat, penting untuk mengetahui mengapa gereja membutuhkannya. Pacaran klasik pada pergantian abad ke-19 berkembang menjadi kencan seperti yang kita kenal sekarang, dan hampir setiap dekade ada perubahan karena setiap generasi memiliki musimnya sendiri. Ketika Tinder hadir di semua smartphone pada tahun 2013, teknologi mulai mengabadikan konsep kencan virtual. Banyak pasangan saat ini tidak lagi bertemu melalui afiliasi perguruan tinggi, keluarga atau teman. Tapi sebaliknya, mereka bertemu di aplikasi kencan. Sumber, Mic.com, Nit, Atlantic. Kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin orang Kristen cocok dengan hal itu? Seperti yang kita lihat, meskipun kita tidak cocok dengan model kencan, hookup modern, kita tidak bisa menghindari kencan sebagai sarana untuk menemukan pasangan. Ada alternatif yang lebih baik untuk para lajang Kristen yang mencoba mencari jalan keluar dari sistem yang rusak yang tidak sejalan dengan nilai dan keyakinan kekristenan. Kami pikir ini saatnya gereja perlu menyediakan ruang untuk mendukung, mengajar para lajang untuk kencan dan hubungan Kristen yang sehat. Gereja memiliki keuntungan besar di sini jika mengisi kekosongan bagi para lajang Kristen. So, bagaimana selanjutnya agar gereja dapat memberi ruang kencan Kristen bagi jemaat gereja? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para pemimpin gereja untuk menciptakan budaya kencan yang ramah, sehat dan kami berani katakan, hal ini menyenangkan bagi para lajang. Berikut saran dari kami. 1. Bicarakan tentang berkencan dari mimbar dan dalam kelompok kecil. Menavigasi hubungan hari ini membutuhkan kebijaksanaan, namun hikmat itu sering ditujukan kepada mereka yang sudah menikah atau bertunangan. Khotbah dan diskusi kelompok kecil seringkali hanya berfokus pada orang yang sudah menikah. Saat ini gereja perlu menerapkan hikmat Tuhan ini bagi para lajang. Para lajang, sama seperti orang Kristen lainnya, lapar akan firman Tuhan dan, sekarang, saatnya untuk membantu mereka menavigasi situasi mereka saat ini. Jika gereja tidak mengisi kekosongan dengan memberi makan para lajang dan dengan membimbing mereka dengan bijaksana tentang berkencan, kita dapat percaya bahwa dunia akan memiliki cukup untuk mengatakan. Bahkan nasihat dari teman atau keluarga yang bermaksud baik yang tidak sesuai dengan koridor Tuhan, dapat menyesatkan para lajang dan menambah tekanan yang tidak semestinya mereka alami, jika mereka berhati-hati dan memiliki dasar yang kuat untuk berdiri. Pendeta, waspadalah dalam menggembalakan kawanan, dorong topik perjodohan di jemaat gereja Anda dan khotbahkan. Kisah Para Rasul pukul 20.28 WIMK. Hendaklah kalian menjaga diri dan jagalah juga seluruh jemaat yang telah diserahkan oleh Roh Allah kepadamu untuk dijaga, sebab kalian sudah diangkat menjadi pengawas jemaat itu. Hendaklah kalian menjaga jemaat Allah itu seperti gembala menjaga dombanya, karena Allah sudah menjadikan jemaat itu miliknya sendiri melalui kematian anaknya sendiri. 2. Dorong dan bimbing selama proses berkencan. Amsal pukul 11.14 WIMK.
Bangsa akan hancur jika tak ada pimpinan, semakin banyak penasihat, semakin terjamin keselamatan. Bahkan jika Anda berbicara tentang berkencan di gereja Anda, para lajang kemungkinan besar tidak mendengar jenis nasihat substantif yang mereka butuhkan tentang menjalani kencan dengan cara yang saleh dari berbagai sumber. Banyak pendeta diperlengkapi untuk berbicara tentang nasihat dalam hubungan pernikahan, tetapi bagaimana dengan tahap berkencan ketika seseorang pertama kali berkencan sampai mereka benar-benar menjalin hubungan? Tahap pacaran ini bisa dibilang salah satu fase tersulit karena membutuhkan seperangkat skill yang berbeda dari skill pacaran. Sumber daya yang bagus untuk digunakan adalah konselor atau pelatih kencan Kristen. Alasannya karena merupakan cara yang lebih baik untuk mendorong dan membimbing karena tentunya mereka telah melewati fase ini sebelumnya. Mereka secara khusus membantu para lajang agar menjadi terampil. Bagi orang yang tidak memiliki keterampilan dalam komunikasi, bagaimana cara mengajak seorang gadis? Cara menunjukkan minat kepada seorang pria. Alkitab mencatat memiliki banyak konselor adalah hikmat Alkitabiah. Amsal pukul 12:15. 3. Tidak perlu merasa aneh. Ajari jemaat Tuhan cara berkencan dengan baik. Pikirkan hal ini, pernikahan yang kuat dibangun jauh sebelum seseorang menikah. Pernikahan yang kuat dimulai dengan individu yang berjalan melalui api penyulingan mereka sendiri sebagai individu dan ketika mereka bergabung bersama pasangannya. Beberapa hal hanya dapat kita pelajari dalam pernikahan, tetapi hal lain dapat kita persiapkan dalam berkencan. Jadi ajari para lajang lebih awal dan ajari mereka dengan baik. Ajari mereka tentang bagaimana mempersiapkan hati mereka tentang seperti apa hubungan yang taat, buah roh yang hidup yang relevan baik bagi para lajang Kristen. 2 Petrus 1:5-8 BIMK. 5. Oleh sebab itu, berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. 6. Dan di samping pengetahuan, kalian harus juga bisa menguasai diri. Dan selain bisa menguasai diri, hendaklah kalian juga memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu. Di samping tabah menghadapi segala sesuatu, kalian harus juga hidup menurut kemauan Allah. 7. Dan hidup menurut kemauan Allah harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Selanjutnya, hendaklah kasih sayangmu kepada saudara-saudara seiman ditambah dengan kasih terhadap semua orang. 8. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil, dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. 4. Ciptakan kesempatan bagi para lajang untuk bertemu. Saat ini banyak orang bosan dengan aplikasi kencan dan Alkitab memberitahu kita untuk tidak mengabaikan pertemuan satu sama lain, jadi mari lakukan bangun hubungan sehingga mereka akan datang. Dari pengalaman kami dapati bahwa ada rasa lapar yang nyata bagi para lajang untuk bertemu orang secara langsung. Gereja atau pendeta lajang mungkin tidak memiliki anggaran yang didedikasikan untuk kegiatan ini dilakukan di gereja Anda, tetapi kami menjamin ada anggota gereja yang bersedia dan bersemangat untuk mengatur acara, membuat kelompok kecil, dan melakukan penjangkauan bagi para lajang. Apakah gereja Anda mencari cara bagi para lajang di daerah Anda untuk saling bertemu satu sama lain? Apakah Anda ingin membantu dewasa muda dan para lajang menjadi lajang Kristen yang sehat dan taat sehingga saat mereka menjalani perjalanan kencannya menjadi lebih mudah? Esron Club secara pribadi menjalankan praktik kencan bagi lajang Kristen. Lihat Esron Club di Instagram. Biro Jodoh Kristen bermitra dengan gereja-gereja lokal dalam menyelenggarakan temu jodoh bagi para single. Mari bergabung bersama kami dalam acara Ibadah Temu Jodoh Kristen dan Katolik. Setiap hari Minggu. Sesi pertama, jam 10 sampai dengan jam 12 WIB. Sesi kedua, jam 17 sampai dengan jam 19 WIB. Wajib daftar, nama tempat tanggal lahir, nomor handphone. Tunjukkan KTP. Wajib punya KTP dan ditunjuk saat gabung. Info lanjut, chat WhatsApp di 0818779370 dan 085211999370. Lokasi, Esron Club Indonesia, Jalan Pulau Mas Barat 12 Tuparef 23, Red 40, 9, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Acara gratis ya, yuk daftar acara ibadah temu jodoh saja, setiap minggu pagi dan minggu sore.